Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN Fisika. Soal yang pertama, sebuah mesin kalor melakukan kerja 400 Joule dalam siklusnya dan mempunyai efisiensi 25%. Energi yang diambil dari reservoir panas adalah, dalam soal ini yang diketahuinya adalah kerja, yaitu W sama dengan 400 Joule. Kemudian efisiensinya yaitu eta sama dengan 25%. Kemudian yang ditanyakan adalah energi yang diambil dari reservoir panas, yaitu Q1. Q1 ini adalah energi yang diambil dari reservoir panas, sama dengan berapa? Jadi untuk mencari energi dari reservoir panas ini, kita menggunakan rumus efisiensi, yaitu eta sama dengan W per Q1. Ini rumus efisiensi. Jadi yang dicari adalah Q1-nya, berarti kita tukar dengan eta. Jadi Q1 sama dengan W per eta. Jadi sama dengan di sini W-nya adalah 400. Jadi 400 per eta-nya adalah 25%. Jadi ini 25%. Jadi sama dengan 400 per 25% adalah 25 per 100. Jadi 25 per 100 adalah 0,25. Jadi ini 400 per 0,25. Ini desimalnya bisa kita hilangkan dengan cara dikali 100, karena di belakang angka setelah koma ini ada 2 angka. Jadi dikali 100. Maka dikali 100 adalah hasilnya 400 kali 100 adalah 40.000 per 0,25 kali 100 adalah 25. Jadi 40.000 dibagi 25 hasilnya adalah 1.600. Jadi 1.600 Joule. Jadi ini energi dari reservoir panas. Jawabannya adalah yang E. Kemudian soal yang kedua, benda bermasa M berada pada bidang licin terikat pada pegas dengan tetapan K. Benda lain juga bermasa M mendekati dan menumpuk benda pertama dengan kecepatan V seperti ditunjukkan gambar di bawah. Jadi ini gambarnya. Setelah tumpukan, kedua benda saling menempel dan bersama-sama bergetar pada pegas. Amplitudo getaran tersebut sebesar. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah massa benda 1, yaitu M1 sama dengan M. Kemudian M1 ini terikat pada pegas dengan tetapan K. Jadi tetapan K ini adalah konstanta pegas, yaitu K sama dengan K. Kemudian M2 sama dengan M. Kemudian M2 ini bergerak dengan kecepatan V. Jadi V2-nya ini sama dengan V. Jadi di sini adalah benda satunya, kemudian di sini adalah benda 2-nya. Jadi di sini M2, di sini M1-nya. Jadi M1 adalah M, M2 adalah M. Dan M1 ini adalah diam, sebelum ditumpuk ini adalah diam. Jadi V1-nya adalah 0, karena diam. Yang ditanyakan adalah persamaan amplitudonya, yaitu A sama dengan berapa. Jadi untuk mencari amplitudo, kita mencari nilai kecepatannya dulu. Jadi momentum sebelum tumpukan sama dengan momentum setelah tumpukan. Karena benda 2 ini menumpuk benda 1. Jadi kita menggunakan rumus kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah dengan M2 kali V2 sama dengan, karena di sini setelah tumpukan kedua benda saling menempel. Berarti di sini kecepatan setelah tumpukan itu sama. Jadi di sini rumusnya adalah M1 ditambah dengan M2 dikali dengan V aksen. Jadi ini rumus tumpukan atau kekekalan momentum ketika bendanya saling menempel atau bergerak bersama-sama setelah tumpukan. Jadi M1-nya ini adalah M, kemudian V1-nya ini adalah 0, maka di sini adalah 0 ditambah dengan M2-nya adalah M, kemudian V2-nya adalah V. Jadi sama dengan dalam kurung M1-nya adalah M ditambah dengan M2 adalah M dikali dengan V aksen. Jadi di sini M dikali V sama dengan M tambah M adalah 2M dikali V aksen. Jadi M-nya bisa dicoret. Maka nilai V aksennya sama dengan 1 per 2 V. Jadi kecepatan setelah tumpukannya adalah setengah V.
Kemudian di sini, karena setelah tumbukan ini, kedua benda saling menempel dan bersama-sama bergetar pada pegas, maka kecepatan pegas ini adalah V. Jadi kecepatan pegas maksimumnya yaitu omega dikali A. Jadi ini rumus kecepatan maksimum pegasnya atau kecepatan maksimum gerak harmoniknya. Kemudian di sini kita cari nilai omeganya dari nilai K-nya, yaitu K sama dengan M dikali dengan omega kuadrat. Jadi omega kuadrat sama dengan K dibagi dengan M. Jadi omega sama dengan akar dari K dibagi dengan M. Jadi ini nilai omeganya. Maka ketika dimasukkan ke nilai ini sama dengan, jadi V di sini sama dengan akar dari K per M dikali dengan A. Jadi ini merupakan kecepatan setelah tumbukan. Jadi kecepatan persamaan setelah tumbukannya adalah seperti ini. Jadi ini kita memakai persamaan ini. Di sini V-nya adalah V aksen. Jadi setelah tumbukan yaitu V aksennya, kemudian sama dengan akar dari sini adalah K per, kemudian di sini nilai M ini adalah 2M karena setelah tumbukan benda ini menempel dan bergerak bersama. Jadi M-nya ini adalah 2M. Jadi di sini adalah 2M kemudian dikali dengan A. Nilai V aksennya ini adalah ini nilai V aksennya adalah setengah V. Jadi di sini setengah V sama dengan akar dari K per 2M dikali dengan A. Jadi kita cari nilai A-nya dengan cara ini akarnya kita hilangkan, yaitu di sini untuk menghilangkan akar ini, yaitu dikuadratkan di sini, kemudian di sini juga dikuadratkan. Maka di sini jadinya 1/4, jadi setengah kuadrat adalah 1/4 V kuadrat sama dengan, ini akarnya hilang, jadi K per 2M dikali dengan A kuadrat. Maka kita cari nilai A kuadratnya ini, kita pindahkan 2M ini ke sini, jadi 2M dikali V kuadrat per 4, kemudian K-nya di sini, jadi 4K, sama dengan A kuadrat. Maka di sini nilai A sama dengan, jadi ini kuadrat, berarti kebalikannya adalah akar, berarti ini diakarkan, jadi akar dari 2M dikali V kuadrat per 4K. Di sini 2-nya bisa disederhanakan, jadi di sini 1, di sini adalah 2. Di sini V-nya kita keluarkan, jadi A sama dengan, karena V-nya kuadrat berarti bisa dikeluarkan dari akar, jadi V akar dari di sini M per 2K. Jadi ini nilai A-nya. Di sini amplitudonya adalah V dikali dengan akar M per 2K. Jawabannya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya, sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jika suhu gas tetap, maka rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah, di sini yang diketahuinya adalah volume awalnya, jadi V1-nya sama dengan 1 liter, kemudian ditambahkan gas yang sama, jadi V2-nya sama dengan 1,2 liter, kemudian massa gasnya menjadi 1,5 kalinya, berarti di sini M2 sama dengan 1,5 adalah 1,5 M1. Kemudian suhu gasnya tetap, jadi suhu gasnya itu tetap, jadi T1 sama dengan T2. Kemudian yang ditanyakan adalah rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya. Berarti yang dicari adalah rasio pertambahan tekanan. Pertambahan tekanan ini adalah delta P per terhadap tekanan awalnya, berarti per P1 sama dengan berapa. Jadi ini yang dicarinya. Maka kita cari delta P dan P1-nya. Untuk mencari delta P dan P1 ini, kita memakai persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Di sini
N-nya adalah mol. Rumus mol ini jadinya PV sama dengan M per MR dikali dengan RT. Di sini M per MR ini adalah rumus molnya. Maka kita jadikan di sini persamaan tekanannya, yaitu P sama dengan volumenya ini pindah ke sini, jadi M dikali R dikali T per V dikali dengan MR. Karena di sini T-nya sama, maka ini perbandingannya bisa dihilangkan. Jadi perbandingan di sininya adalah P sebanding dengan M per V. Jadi bersebanding dengan nilai ini. Jadi P sebanding dengan M per V. Di sini P berbanding lurus dengan M dan P berbanding terbalik dengan V. Jadi persamaannya atau perbandingannya bisa seperti ini. Jadi P1 per P2. Jadi tekanan awal per tekanan akhir atau tekanan 1 per tekanan 2 sama dengan di sini P-nya adalah berbanding lurus dengan M, berarti M1 per M2. Kemudian P-nya berbanding terbalik dengan V atau volumenya, berarti ini dikali dengan V2 per V1. Jadi ini berbanding terbaliknya. Jadi P1 per P2 sama dengan masanya adalah M1 ini tetap, kemudian M2-nya ini adalah 1,5 M1 dikali dengan V2-nya adalah 1,2 per V1-nya adalah ini 1. Jadi di sini 1. Ini M1-nya bisa dicoret. Maka P1 per P2 sama dengan ini 1,2 per 1,5. Di sini karena di belakang komanya sama, berarti ini untuk menghilangkan desimal ini dikali dengan 10, jadi sama dengan 12 per 15. Jadi nilai P1 sama dengan, ini bisa disederhanakan, dibagi dengan 3, jadinya 4 per 5, jadi 12 dibagi 3 adalah 4, 15 dibagi 3 adalah 5, jadi 4 per 5 P2. Atau di sini sama dengan 4 dibagi 5 adalah 0,8 P2. Jadi P1 sama dengan 0,8 P2. Maka di sini delta P sama dengan nilai delta P ini adalah P2 dikurangi dengan P1. Ini nilai delta P-nya. Jadi sama dengan P2 dikurangi dengan 0,8 P2. Jadi P1-nya 0,8 P2. Jadi P2 dikurangi 0,8 P2 adalah di sini dianggap 1. Jadi 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2 P2. Jadi ini nilai delta P-nya. Maka rasio dari sini adalah delta P per P1 sama dengan delta P-nya adalah 0,2 P2 per P1-nya adalah 0,8 P2. Jadi P2 ini bisa dicoret. Jadi tinggal 0,2 per 0,8. Ini di belakang koma karena satu angka sama, jadi 2 per 8. Jadi sama dengan 2 per 8 ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. Jadi di sini 1 per 4. 1 per 4 adalah 0,25. Jadi rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah ini 0,25. Jawabannya adalah A. Demikian pembahasan soal SBMPTN Fisika.